di rumah pembina. Mari kita mengikuti perayaan ini dengan penuh iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, secara khusus para anggota Perserikatan Maria Ratu Segala Hati, para anggota orang muda Monfort, para romo, frater, brother yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, perayaan pada pagi ini adalah sebuah perayaan misioner. Kita sekalian adalah misionaris. Kita berkumpul di sini dalam suasana syukur atas perutusan yang berkenan Allah percayakan kepada kita, dan kita mohon rahmat untuk dapat menghayati perutusan ini sesuai dengan kehendak Dia yang mengutus kita. Mengingat segala kekurangan kita, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita pada awal perayaan Ekaristi ini mengheningkan cipta, memohon ampun atas segala rahmat, atas segala dosa kita, dan mohon rahmat untuk pengampunan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal,
Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh diperkenankan memulai tahun misi Asia Oseania ini. Semoga tahun ini sungguh-sungguh menjadi tahun penuh berkah, di mana kami dapat membaharui terus-menerus komitmen untuk karya misi mewartakan kabar baik Yesus Kristus menurut semangat Santo Monfort. Semoga Oseania menjadi medan yang subur, di mana iman Kristiani makin bertumbuh dan menghasilkan buah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan salib manusiamu buka bumi. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, ketika sedang berkumpul, para murid bertanya kepada Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi." Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah ganta, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, para konfrater terkasih, pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17 ada seorang guru rohani sangat terpandang di Prancis yang adalah juga guru dari Santo Louis-Marie de Montfort. Guru ini namanya adalah Kardinal Pierre de Bérulle. Diilhami oleh Nicolaus Copernicus yang mengatakan juga pada pertengahan abad ke-16 itu bahwa adalah matahari yang menjadi pusat jagat raya, dan bahwa planet-planet beredar dalam sebuah rotasi permanen mengitari matahari ini. Kardinal Pierre de Bérulle mengembangkan sebuah teori spiritual yang dapat kita sebut sebagai heliocentrisme rohani. Di dalam pengajarannya, Pierre de Bérulle yang menjadi inisiator awal dari sebuah pemikiran rohani yang terpusat pada misteri penjelmaan, beliau berkata bahwa sesungguhnya yang menjadi pusat tata surya jiwa kita itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah matahari, dan jiwa kita seperti planet-planet yang lain berotasi mengitari matahari ini yang adalah pusat jagat raya. Matahari berputar di tempat, dan jiwa kita tidak berputar mengitari dirinya sendiri. Dengan demikian, dia melawan Kardinal Pierre de Bérulle, melawan humanisme Renaissance yang memusatkan pemikirannya pada manusia. Humanisme menempatkan manusia pada pusat, antroposentrisme. Dan Pierre de Bérulle mengatakan, bukan demikian, hendaknya kita hidup sebagai seorang Kristian, tetapi menempatkan Kristus di pusat. Kita bukan hidup dengan egosentrisme, tetapi dengan kristosentrisme. Dari Kristus yang adalah pusat, yang adalah matahari, surya jiwa kita, kita menerima rahmat, kita menerima terang, kita menerima pengaruh. Rahmat
terang dan pengaruh ini akan kita teruskan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Pierre de Bérulle itu merupakan sebuah metafora akan pentingnya sebuah persatuan yang tasaya yang hendaknya kita miliki dengan Kristus. Seorang misionaris sejati zaman kini, tapi juga sepanjang zaman, adalah seorang yang bersatu dengan Yesus. Terpisah dari Yesus, dia tidak akan menerima rahmat, tidak akan menerima terang dan pengaruh. Dia kehilangan dayanya, kehilangan kredibilitasnya untuk dapat menjadi seorang saksi sejati kebenaran Injil. Nah, Bapak Ibu yang saudara-saudara yang terkasih, Pierre de Bérulle mengatakan lebih lanjut bahwa sesungguhnya jiwa kita dalam hubungannya dengan Yesus, dia tidak hanya berotasi. Yang ada bukan hanya rotasi, tetapi juga elevasi. Oleh karena kita bukan hanya berputar-putar mengitari Kristus, tetapi juga bahwa kita terangkat, elevasi, naik. Jiwa kita itu naik menuju ke persatuan yang semakin sempurna dengan Yesus Kristus yang sudah kita mulai pada saat pembaptisan. Yesus Kristus yang adalah surya jiwa kita, itu dikatakan dalam bacaan pertama pada hari ini, yang merupakan sebuah nubuat akan kedatangan Mesias. Nabi Yesaya berkata bahwa akan ada saat di mana bukan lagi matahari yang menjadi penerangmu pada siang hari, bukan lagi bulan yang menjadi penerangmu pada malam hari, tetapi Tuhan sendirilah yang akan menjadi penerang yang abadi. Bukan penerang yang sifatnya sementara, sesaat, tetapi penerang yang abadi. Dia adalah penerang yang abadi. Kita tidak perlu lagi matahari, tidak perlu lagi bulan yang ada di bumi ini, karena matahari, bulan, penerang kita yang sejati, yang hakiki, itu adalah Tuhan sendiri. Dan ini mengantar ke Yesus sendiri yang dalam Injil Yohanes bab 8 menegaskan, akulah terang dunia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang adalah terang ini sudah kita terima pada saat pembaptisan. Oleh karena ini terang ini bersinar di dalam diri kita, mempengaruhi kita, mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita berkehendak, mempengaruhi seluruh keberadaan kita, sehingga kita pun menjadi terang-terang kecil. Ini bukan sebuah proyek yang ambisius, tetapi sesuatu yang sifatnya logis. Kalau terang ini ada di dalam diri kita, kalau Yesus itu menjadi penerang kita, logis bahwa kita pun yang dipengaruhi, yang dari Dia kita menerima rahmat dan terang, kita pun menjadi terang. Maka para pemimpin di Asia dan Oseania, 4 entitas, India, Indonesia, Papua New Guinea, Filipina, bersepakat bahwa teks Yesaya bab 60 ini cocok untuk kita sekalian yang hidup di masyarakat yang pluralistik dalam segala dimensi. Kita hendaknya menjadi terang sekecil apapun, sebab terang ini tidak dapat ditahan kecuali kalau kita masukkan dalam tembok, lalu terang itu kita gitari dan kita tutup. Kecuali kalau kita buka, terang itu walaupun disimpan di bawah gantang, dia tidak akan pernah dapat ditahan. Apalagi kalau diletakkan di atas kaki dia, terang itu bersinar. Kita yang hidup di Asia dan Oseania ini adalah indah kalau kita menghayati spiritualitas terang ini. Dalam bacaan pertama tadi Nabi Yesaya berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Terangmu datang.
dan kemuliaan Tuhan telah terbit bagimu. Terang Tuhan telah terbit bagimu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun untuk datang kepada terangmu, dan raja-raja juga akan datang kepada cahaya yang terbit. Panggilan kita untuk menjadi terang. Kamu adalah terang dunia, kata-kata Yesus dalam Injil hari ini dari khotbahnya di bumi. Kita ini adalah terang. Maka cita-cita Yesus adalah untuk membuat kegelapan di seluruh dunia ini dieliminasi. Biarlah terang benderang ada di mana-mana. Harus kita membuat itu sejenis banjir. Banjir bukan banjir air, tapi banjir terang. Buatlah seluruh semesta ini dibanjiri oleh terang ini, sehingga lidah-lidah api itu bukan hanya ada di ruang atas di Yerusalem, bukan hanya hinggap dan tinggal pada kita sesaat, tapi secara permanen. Sebab Allah adalah penerang untuk selamanya. Dia akan tinggal bersama kita. Lidah-lidah api itu tinggal pada kita untuk selama-lamanya. Sehingga Pentakosta bukanlah sebuah peristiwa yang secara liturgis kita rayakan sekali setahun, tetapi kebutuhan hakiki gereja adalah menghayati Pentakosta ini sepanjang waktu, setiap saat dimanapun kita hidup dalam semangat Pentakosta ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini adalah sebuah cita-cita yang luar biasa, karena kita sekalian dipanggil untuk menjadi terang. Kamu adalah terang dunia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita ini menjadi terang? Karena kita harus realistis, cita-cita tinggi, kenyataan diri kita tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, selain dia tidak muncul guru kita, satu Imani Nomofo yang sangat realistis. Dia bilang, oke, cita-cita tinggi, tapi bagaimana? Teori, itu teori, tapi konkretnya gimana? Konkret. Montfort bukan orang yang anti teori, tapi teori tanpa praktik itu tidak ada gunanya. Itulah sebabnya mengapa buku Bagi yang Sejati kepada Maria, buku Rahasia Maria, buku Cinta dari Kebijaksanaan Abadi, itu juga Rahasia Rosario, ada bagian pertamanya, bagian teoritis. Kemudian bagian kedua yang paling penting adalah bagian praktis. Konkretnya gimana? Jadi selain pendasaran teoritis, harus ada penerjemahan konkret dalam kenyataan. Jadi itu teori tadi, teori dari kitab suci, dari Bible, dari Tuhan Yesus sendiri. Kamu adalah terang dunia, aku adalah terang dunia. Tapi kenyataan bagaimana? Kita tahu Bapak Ibu yang terkasih, guru rohani yang sangat mengenal hidup manusia ini, Santo Montfort, berkata di dalam buku Bagi yang Sejati kepada Maria nomor 78 sampai nomor 82. Satu, sadarlah bahwa di dalam diri kita ini ada dasar yang buruk. Dasar yang buruk. Sadarlah, itu dalam terang Roh Kudus hendaknya sadar. Dalam diri kita ini ada dasar yang buruk. Nanti kalau Bapak Ibu membaca lanjutan nomor 79, 80, Bapak Ibu akan temukan daftar nama-nama binatang yang dengan binatang-binatang itu Montfort membandingkan kita manusia ini, bahwa kita itu sombong, kita itu serakah, kita itu rakus, dan lain-lain. Kita punya dasar yang buruk. Dasar yang buruk. Yang kedua, Montfort berkata, kalau sudah sadar dalam terang Roh Kudus dasar buruk yang ada dalam diri kita, langkah yang kedua, kalau mau mendekati cahaya matahari Yesus yang tidak pernah terbenam ini, langkah yang kedua adalah kita perlu mati bagi diri kita setiap hari. Setiap hari mati, setiap hari. Kematian spiritual yang disebut oleh Rasul Paulus hendaknya kita hayati setiap hari. Penyangkalan diri harian, mati bagi diri kita setiap hari, supaya kita hidup juga setiap hari. Yang ketiga, Montfort berkata,
bukan hanya bahwa kita mati bagi diri kita sendiri setiap hari, tapi kita harus mengadopsi, kita harus memeluk suatu jenis bakti yang sejati kepada Maria, bakti yang memfasilitasi kita untuk mati setiap hari. Bakti itu yang diajarkan oleh Montfort, yaitu yang kita sebut sekarang itu adalah pembaktian kepada Yesus Kristus melalui tangan Bunda Maria. Maka bakti yang sejati kepada Maria ajaran Montfort bukan doa rosario, doa, tetapi mati bagi diri kita sendiri setiap hari. Dan di dalam bakti yang sejati kepada Maria, pembaktian ini, Bapak Ibu yang terkasih tahu, ada 12 sekurang-kurangnya hari pertama di mana kita diharapkan untuk mengosongkan diri kita sendiri dari semangat duniawi yang mendominasi kita. Kosongkan semuanya ini, kosong. Itulah mati bagi diri sendiri yang diajarkan oleh Montfort. Sebelum kita diisi oleh mentalitas baru, mentalitas Yesus Kristus. Dan ini bukan hanya sebuah teori lahiriah, tetapi juga dipraktikkan secara batiniah. Tatkala Montfort berkata, lakukanlah segala sesuatu setiap hari melalui Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, agar kita lakukan ini semakin menjadi sempurna lagi. Lakukanlah segala sesuatu melalui Yesus Kristus, yang dilakukan melalui Bunda Maria ini. Sebab Bunda Maria telah sedemikian dituntun oleh Roh Kudus, sehingga bukan lagi Maria yang hidup, melainkan hanya Kristus yang hidup di dalam diri Maria. Dan kalau kita dituntun oleh Roh Maria, kita juga akan terfasilitasi untuk mati bagi diri kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu terkasih, dalam proses ini ada purifikasi. Memang kalau kita ingin menjadi emas yang terang benderang, yang berkualitas baik, kita dibakar, kita dipurifikasi oleh api yang diutus untuk membaharui kita ini, yaitu Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka muka bumi ini akan diperbaharui. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memasuki tahun misi Asia Oseania berarti kita membuat sebuah deklarasi atas diri kita sendiri atau kepada diri kita sendiri. Intinya adalah bahwa selama tahun 2022 ini saya akan berkomitmen untuk menempuh proses transformasi diri yang radikal ini. Sebab cita-citanya besar. Rise and shine, Montfort in Asia and Oceania. Rise and shine. Tapi ini semua akan menjadi sebuah slogan, menjadi kata-kata hampa kalau saya pada tingkat personal, tingkat pribadi tidak mencari cara-cara konkret untuk bagaimana caranya menjadi rise and shine juga pada masa pandemi yang seakan-akan sekarang ini mengajari kita untuk tidak boleh lagi berharap. Zaman di mana kita harus berputus asa. Perayaan keputusasaan dengan hadirnya pandemi COVID-19. Bukan demikian, sebab Nabi Yesaya berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Allah terbit bagi kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, sekarang ini bukan saatnya untuk duduk, apalagi tertidur, tapi bangkitlah dan mencari terang bersama dengan saudara-saudari kita di Filipina, saudara-saudari kita di Papua Nugini, di India, dengan berbagai tantangan yang ada, yang senantiasa dan setia menyertai perjalanan kita. Juga dalam konteks perutusan, kita bersama-sama rise and shine, Montfort in Asia and Oceania. Dan Montfort ini Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya Louis Marie de Montfort, tapi Montfort adalah kita semua. Kita yang sekarang ada di Asia dan Oceania, semangat Montfort ada di dalam diri kita. Dia yang dulu adalah misionaris apostolik. Dia yang dulu berkeliling dari kampung yang satu ke kampung yang lain, membaharui
semangat hidup Kristiani orang-orang umat dengan membaharui janji baptis mereka dalam tangan Bunda Maria. Dia yang berjalan dari tempat yang satu ke tempat yang lain hingga ke periferi tanpa sekat. Kita sekarang adalah pengejawantahan Louis Marie de Montfort abad ke-17-18. Di sini, di konteks kita di Indonesia ini dengan segala kemajemukannya. Di sini pun kita diundang untuk menjadi Montfort yang baru. Montfort abad 16, 17, 18 sudah dan masih terus menjadi ilham. Sekarang giliran kita untuk menjadi Montfort baru. Dan ini hanya dimungkinkan Bapak Ibu yang terkasih oleh karena kerjasama yang indah, kerjasama yang sinergis dan bersifat konstan antara Roh Kudus dan Bunda Maria. Kita sangat bersyukur oleh karena kita dapat merayakan tahun misi kontinental ini. Kita hidup pada saat kita merayakan tahun misi kontinental ini. Oleh karena itu adalah baik untuk kita merawat api Roh Kudus yang sudah kita terima di dalam diri kita. Kita merawat api matahari yang kita terima berkat pembaptisan kita. Kita merawat dan janganlah kita membiarkannya padam, agar kita di tempat di mana kita berada, dalam keluarga, dalam masyarakat, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, anytime, anywhere, kita menjadi terang kecil yang bercahaya. Kamu adalah terang dunia. Saudara-saudari, marilah kita dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Tuhan Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa memberkati dan menyertai para
lagu dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan curahkanlah roh-Mu ke atasnya, sehingga menjadi makanan dan minuman rohani yang membuat kami terus berkobar-kobar, mewartakan kabar baik Putra-Mu dan demi pembaharuan gereja-Mu, demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersuh dan sepantasnya. Ya Allah yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senang. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan, saya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, tangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Marilah kita saling memberikan salam. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus Anak Domba Allah. Inilah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang datang ke perjamuan Anak Domba. Di Asia dan Oseania,
bangkit dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi pembukaan tahun misi kontinental Asia dan Oseania sudah selesai. Mari kita pergi, kita lurus. Amin.
Menjadi misionaris sebetulnya tidak dibatasi oleh waktu, masa apapun. Tapi ini istimewa kita menjalankan tahun 2022 ini sebagai tahun misi. Mengapa? Nah, bagi saya sebetulnya ini adalah rahmat Allah yang sangat istimewa. Tersedia untuk kita semua ini, untuk para misionaris Montfortan, baik religius maupun awam. Inilah rahmat khusus Allah, undangan khusus Allah tadi sudah disinggung oleh Romo Arnold untuk pembangunan diri kita sebagai misionaris, untuk mencapai transformasi diri kita. Karena itu saya kira mari kita terima tahun misi ini sebagai undangan Tuhan untuk saya pribadi, untuk kita bersama. Dengan demikian, saya mempunyai komitmen pribadi untuk mengisi tahun ini bukan karena ada jadwal yang sudah disiapkan, kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan bersama, tetapi karena saya sendiri ingin bangkit, sungguh-sungguh menjadi misionaris yang bersinar. Dan saat tadi malam itu saya sangat terkagum-kagum dengan Montfort. Doa penurunan 3 kali. Dia berdoa dengan berapi-api. Tuhan, kenapa kau tidur saja? Kenapa kau diam saja? Ayolah berbuat sesuatu. Ini saya melihat Montfort begitu berani menyuruh Allah, seolah-olah Allah itu diam, padahal Allah tidak diam, kan? Tapi di baliknya saya melihat keprihatinan Montfort akan situasi kemerosotan moral di seluruh gereja di Prancis Barat. Saya melihat Montfort begitu prihatin dan dia berdoa sungguh-sungguh supaya Allah itu terlibat untuk membaharui kembali semangat itu. Ini keprihatinan dasar seorang misionaris. Kalau tidak ada keprihatinan itu, kita tidak akan pernah menjadi misionaris. Lalu Yesus sendiri tegas sekali dia mengatakan Injil yang kita dengar kemarin dan juga hari ini. Kalau kita ini semua adalah garam dan terang dunia. Kalau tidak lagi asing, tidak lagi menerangi, maka apa? Nah, maka tema kita Rise dan Shine saya kira sangat jelas untuk kita semua. Ayolah, bangunlah, berubahlah, berubah. Jangan puas dengan gaya hidupmu yang lama. Jadilah misionaris yang radikal. Montfort sudah jelas mengatakannya, berikan segala-galanya kepada Allah. Kalau setengah-setengah tidak usah saja. Nah, saya kira ini undangan istimewa untuk kita semua untuk sungguh-sungguh menyadari identitas kita sebagai misionaris itu dan memperbaharui diri dalam. Kita punya banyak kegiatan yang luar biasa. Renungan harian itu saja sudah sangat luar biasa. Lalu hari studi saja itu sudah sangat luar biasa. Dan harapannya kita sungguh-sungguh terkonek dengan semangat Montfort itu. Paham spiritualitasnya, paham semangatnya. Dengan demikian identitas kita itu menjadi semakin jelas dan dari situ kita pasti akan bisa menjadi misionaris. Karena itu saya sebagai provinsial mengucapkan kepada kita semua selamat memasuki tahun misi ini ya. Dengan niat masing-masing saya mau merubah diri. Saya mau komit sungguh-sungguh menjadi misionaris yang sungguh-sungguh. Dengan rahmat Tuhan saya menyatakan bahwa tahun misi Asia Oseania wilayah Jawa dibuka secara resmi. Kita lanjutkan dari Romo Arnold Suhardi selaku Asisten Jenderal. Pembukaan tahun misi Asia dan Oseania yang sudah diresmikan oleh provinsial. Terima kasih. Silakan Romo Ari selaku ketua panitia. Lanjutkan.
Come, let us rejoice, mourn for to honor the Apostle of the Cross and the slain of Mary, the Apostle and slave of Mary. Tarian dari Sumba Barat Daya. We are called to be saint, with Jesus Christ the Lord. We are called to be saint, to go all over the world. We are called to be saint, to be a fiery missionary. We are called to be sent in the midst of cultures and nations. Rise and shine, be a light shines bright. Destroy the darkness and then freedom's the way.